berdoa agar apa yang kita lakukan diberkahi dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, untuk selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dulu. Yuk semuanya berdiri di samping kursinya masing-masing. Nah, semua sikapnya siap.
seperti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelah kalian nanti belajar materi hari ini, kalian nanti akan mengenal apa itu 4 konsep berpikir komputasional dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini apa itu berpikir komputasi? Coba Mas Rifa baca Mas. Apa itu berpikir komputasi? Proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana dengan cara berpikir kritis, logis, sistematis dan efektif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Iya, terima kasih. Apa itu berpikir komputasi? Yaitu proses menguraikan masalah rumit menjadi komponen yang lebih sederhana dengan cara berpikir kritis, logis, sistematis, dan efektif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Jadi kan masalah sehari-hari ada banyak, seperti ibu kalian repot, kalian membantu, PR kalian banyak, tugas di rumah juga ada. Itu kalau kalian dapat berpikir, dapat menyusunnya, mencari mana yang lebih didahulukan, itu namanya berpikir komputasi. Kalian dapat memecahkan masalah yang rumit. Kalau cuma kalian berpikir, aduh, tugasku banyak sekali, tapi kalian nggak pernah memulainya. Saya harus memulai dari mana? Itu kalian nggak tahu. Kira-kira selesai nggak tugasnya? Tidak kan? Maka dari itu kita harus mempunyai pikiran, harus berpikir secara komputasi. Ada yang tahu nggak? Komputasional itu sebenarnya apa? Kalau kalian berpikirnya pertama kali tadi mendengar komputasional, berarti apa yang ada di dalam pikiran kalian? Komputasional berarti berpikir yang bagaimana? Sederhana, betul. Apa lagi? Seperti apa? Berarti berpikirnya seperti apa? Berpikirnya seperti komputer. Nah, untuk lebih mudah menghafalnya, Bu Haji ingin punya tepuk komputasional. Begini ya contohnya. Tepuk komputasional. Kritis, logis, sistematis, efektif. Nah, coba yuk sekali lagi bersama-sama. Tepuk komputasional. Kritis, logis, sistematis, efektif. Oke, dihafalkan ya. Kalau dengan tepuk begitu kan kalian biasanya akan lebih hafal. Jadi komputasional tadi kan ada 4 cara berpikirnya. Apa saja? Yang kedua logis, yang ketiga sistematis, yang keempat efektif. Pinter. Selanjutnya, nah, konsep berpikir komputasional tadi, masalah yang rumit tadi harus kita pecahkan satu-satu. Caranya ada 4. Yang pertama apa ini? Dekomposisi. Iya, dekomposisi. Yang kedua pola. Yang ketiga algoritma. Yang keempat abstraksi. Ya, jadi konsep berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, ketiga algoritma, keempat abstraksi. Nah, sekarang kalian lihat contohnya. Gambar apa ini? Sampai kita di sekolah.
Komposisi memecah masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Iya, jadi dari contoh tadi, ini kan masalahnya rumit toh, berarti kelasnya bagaimana sebelumnya? Berantakan. Kelasnya kotor, berantakan, kacanya kotor, lantainya kotor. Terus kalian bingung, bagaimana ini kelas kita kok seperti ini? Jadi ada yang membagi, kamu yang bagian membersihkan papan, kamu yang menyapu. Itulah contoh dari dekomposisi. Jadi masalah yang rumit tadi, masalah kelas yang kotor dipecah-pecah, dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diatur. Selanjutnya yaitu ada contoh yang kedua. Di sini ada angka berapa? 3, Terus 6, terus 9, 12, 15, kira-kira ini berarti loncat berapa? 3, Loncat 3 bilangan. Setelah 15 berapa? 16, Berapa? 18, 18. Setelah 18 21, 21. Setelah 21 24, 24. Setelah itu 27, bisa caranya. Berarti tadi lompat berapa? 3. Lompat 3. Lah, kenapa kok kalian langsung bisa menebak? Oh, setelah 15 ini berarti 18. Kalian namanya itu menggunakan ini pola. Jadi pola itu mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang berbeda. Jadi ini tadi angkanya kan berbeda. 3, 6, 9, 12, 15. Angkanya beda enggak? Beda. Tapi polanya mereka sama. Polanya lompat 3. Nah, sekarang agar lebih jelasnya, coba kita bermain dulu. Yang angka ganjil, kita bermain angka ganjil genap ya. Yang angka ganjil nanti hanya menyebutkan angkanya saja. Yang angka genap nanti sambil berdiri. Ya. Jadi kalau 1 ya cuma duduk bilang 1. Kalau 2 gini. Kalau 1 ya cuma bilang 1. Tapi kalau 2. Terus 3 duduk, 4 berdiri. Berarti yang angka genap berdiri ya. Coba sekarang satunya mulai dari Gibran. 2, 3. Pintar. Jadi yang angka genap itu yang berdiri. Sekarang saya rubah petunjuknya. Yang angka ganjil bilang dor. Ya, yang angka ganjil bilang dor. Yang angka genap tetap melanjutkan bilangannya. Yuk mulai dari kalian. Dor. Mulai dari 1 lagi aja. Yuk. Berarti ada kan 1, ini 2, ayo. Dor. Oh, berapa? 2. Ya diulang lagi, mulai fokus ya. Belum fokus ke
gajah tadi namanya konsep abstraksi. Apa itu abstraksi? Ya coba Bran dibaca. Abstraksi memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, jadi abstraksi itu memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi kita hanya memusatkan perhatian pada satu kasus, satu masalah, satu ciri. Lainnya sudah diabaikan. Seperti contohnya tadi kan ada gambar gajah ini. Dan kita kan fokusnya kalian tadi pada belalainya. Hewan yang punya belalai berarti kan gajah. Nah, seperti contoh kehidupan sehari-hari, misalnya kalian disuruh ibu kalian membuat mie. Pernah membuat mie? Nah, membuat mie kalian fokusnya pada apa? Apa? Kompor. Apalagi? Alat memasak apalagi? Mangkok apalagi? Iya. Terus yang dimasak apa? Mie. Kalian pernah berpikir nggak kompor ini kok bisa nyala ya? Gimana cara membuat kompor? Pernah berpikir seperti itu? Tidak kan? Kalau mau memasak mie sama nggak mikir gimana ya cara membuat kompor ini supaya mie saya jadi. Ya ada liftnya kan? Yang penting kalian hanya membuat mie, mie-nya bisa jadi lalu dimakan. Kita hanya fokusnya kepada membuat mie tanpa kita harus memikir gimana caranya membuat piring, gimana caranya membuat kompornya. Itu kan enggak. Jadi kita hanya berpusat pada fokusnya hanya pada satu permasalahan, yang lainnya abaikan. Itu abstraksi. Lalu contoh berikutnya, apa ini? Bangun tidur. Terus kenapa? Memakai baju. Terus sarapan. Terus berangkat ke sekolah. Terus ini di sekolah belajar. Apakah urutan ini bisa dirubah? Misalnya kalian setelah bangun tidur langsung ke sekolah, langsung berada di sekolah dulu, mandinya ya di sekolah. Jadi ini misalnya yang ini kan urutannya tadi sudah bangun tidur, mandi, makan, berangkat ke sekolah. Tapi kalau misalnya ini saya balik, bangun tidur di sekolah, lalu mandi, makan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah ini namanya algoritma. Kita konsepnya menggunakan algoritma. Apa itu algoritma? Yuk, jadi bisa baca. Algoritma menyusun serangkaian instruksi atau aturan yang jelas dan berurutan untuk memecahkan masalah. Iya, jadi algoritma itu menyusun serangkaian instruksi atau aturan yang jelas dan berurutan untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah tadi harus urut sesuai dengan petunjuknya. Misalkan kita tadi kalian membuat mie tadi, kalau nggak sesuai petunjuk, apa itu pembuatan? Pertama biasanya kan mendidihkan air dulu atau menyiapkan air dulu. Kalau kalian balik, misalkan setelah beli mie itu terus kalian taruh di atas kompor langsung tanpa ada pancinya, tanpa ada teflonnya, kira-kira bagaimana? Kebakaran. Bisa nggak berarti? Tidak. Kalau kegiatan itu harus bersusun, harus sesuai dengan serangkaian instruksi atau aturannya untuk memecahkan, untuk membuat solusinya itu menggunakan algoritma. Jadi tadi ada 4 konsep. Yang pertama namanya tadi dekomposisi. Dekomposisi tadi membagi ke bagian yang lebih kecil. Yang kedua namanya pola. Pola tadi dicari kesamaannya. Terus yang ketiga apa tadi? Abstraksi. Betul, kita hanya fokus pada salah satu masalah yang menjadi inti. Terus yang keempat yaitu algoritma sesuai dengan
Ya, sekarang coba maju semua ke sini ya, kita bermain dulu. Sini. Sini ya. Awas. Nah, ceweknya sana. Masih ingat permainan saya berkata? Masih. Oke, yuk. Sekarang konsentrasi. Mulai. Berarti kalau gue Cik nanti ada kalimatnya saya berkata, baru kalian melakukan instruksinya. Tapi kalau tidak ada saya berkata, kalian tetap menang, diam. Siap? Konsentrasi. Dimulai. Saya berkata, maju ke depan 1 langkah. Mundur 1 langkah. Saya berkata, mundur 1 langkah. Saya berkata, jongkok. Berdiri. 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 Saya berkata, berdiri. Saya berkata, pegang tangan temanmu. Lepaskan. Saya berkata, lepaskan. Tidak ada yang salah? Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah fokus, silakan kembali. Artinya kalian sudah fokus, sudah siap untuk melakukan kolaborasi tugas kelompok. Nah, didengarkan dulu. Untuk hari ini, Mbak, untuk hari ini kita bagi menjadi 3 kelompok lagi sesuai dengan biasanya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari Gibran, Revani, Faldi. Kelompok 2 Dista, Meika, Devi. Kelompok 3 Selo, Amanu, dan Alif. Nanti dalam bekerja kelompok berarti harus dikerjakan bersama-sama, harus berkolaborasi, bekerja sama, tidak boleh tukaran. Nah, untuk kelompok 1 diperhatikan tugasnya. Kelompok 1 berarti kelompok yang sini. Urutkan sesuai dengan urutan yang benar. Jadi ini ada membuat apa? Membuat mie. Nanti kalian urutkan di sini. Nanti ada gambar-gambar ini. Kalian gunting, ditempelkan. Misalnya ini yang pertama, ini misalkan ini terus di sebelahnya sini dituliskan deskripsinya, petunjuknya. Apa? Aduklah mie di dalam air yang mendidih. Jadi diberi petunjuk, diberi kalimat petunjuknya di samping gambar. Jadi nanti gambarnya digunting, ditempel. Ini untuk kelompok 1 kan ada ini, ada gambarnya ini loh. Ini nanti kalian gunting, digunting, lalu ditempelkan di sini. Di sini sebelah sini dituliskan apa? Misalkan ini berarti siapkan apa ini? Itu bisa ya gambarannya? Bisa? Ini kelompok 1. Untuk alat-alatnya kelompok 1 berarti membutuhkan lem, guntingnya, ya, polpen. Sudah paham? Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 mewarnai pengurangan. Nanti hasilnya ini, misalkan contohnya ini ya, 7 dikurangi 3 berapa? 4. Kalian cari 4 ini warnanya apa? Oranye. Berarti di sini nanti warnanya oranye. Misalkan lagi ini 3 dikurangi 1 berapa hasilnya? 2. 2 warnanya apa? Merah. Berarti di sini warna merah. Paham nggak? Paham? Oke. Kelompok 2 berarti kalian butuh
labirin. Dari sini kalian cari jalan keluarnya sampai di sini. Ini startnya, ini finishnya. Nanti kalian cari ya. Paham nggak? Paham? Oke ya, dikerjakan bersama-sama. Enggak, dari sini startnya. Ini berarti warnanya biar kelihatan warna apa ya? Aku pakai ini. Terlalu besar pakai ini. Kok bisa lama ya? Kelihatan, pulpen kelihatan nggak? Pakai pulpen kelihatan nggak? Setipu. Iki dilemeki, terus pakai setipu. Ini dialasi dulu kan nggak jebol. Beri alas, nah. Yo sini, di tengah sini. Dicari dulu jalannya. Kalau sudah ketemu jalannya nanti kalian tebali pakai ini biar kelihatan ya. Diberi alas nggak? Biar nggak jebol. Apa? Itu dikurang juga berapa? Empat namanya kan? Orang tahu berarti sini orang. Sini diwarnai orang aja. Sini. Nah, yang lain cari yang lainnya sesuai dengan warnanya itu. Berapa ya itu? 5 dikurang 1 berapa? 5. Betul. Ya coba Meka yang mana? 4 dikurang 1 berapa? 3 warna apa itu? Hijau, yang mana hijau? Hijau muda. Yuk, sini. Ini kenapa dulu nggak apa-apa? Dapat. Selesai? Belum?
Dua. Yuk. Siap semuanya? Ya, yuk. Mulai. Satu. Duduk aja, nggak apa duduk, tapi yang angkat genap bilang hore, itu sama tangannya diangkat dia. Satu, hore, gitu. Yuk. Konsentrasi. Dimulai. Siap. Satu. Boleh. Hmm? Dua. Yeay. Betul apa salah? Salah. Berarti nanti kelompok dua tampilnya yang pertama. Sekarang kita coba untuk penampilan nomor dua siapa ya? Yuk. Satu, hore, tiga, hore, empat, hore, lima, hore. Kita ulangi lagi. Berarti tadi kelompok dua tampil nomor satu. Sekarang gilirannya kelompok Tiga. tiga ya. Coba mulai dari saya. Hore, tiga. Hore. Betul apa salah? Salah. Salah, berarti penampilannya nomor dua kelompok Loro. satu. Satu ini. Oh, berarti yang tampil pertama nanti kelompok dua. Yang kedua kelompok satu. Berarti yang kelompok tiga tampilnya nomor Tiga. tiga. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah siap tampil? Bener. Ya, silakan. Cewek-cewek. Berarti kelompok dua tadi tugasnya yang apa? Sebentar. Ini kelompok dua berarti mewarnai pengurangan. Ya, silakan. Bacanya ke sana aja temannya biar melihat. Mana kertasmu? Di bawahmu itu. Nah, bawah sini. Nah, diperlihatkan ke teman-temannya. Ini. Yang satu megang, yang satu menjelaskan, mulai dibaca dari sini tuh, coba. Dis, ya dibaca dis. 7 dikurang 3 warnanya, 7 dikurang 3 warnanya oranye. karena hasilnya berapa itu? Karena hasilnya 4. Lalu? Lalu 5 dikurang 9 sama warnanya hijau karena hasilnya 3. Terus? 6 dikurang 1 warnanya kuning hasilnya 5. 9 Hasilnya? 9 dikurang 3 warnanya hijau karena hasilnya 6. Yang lain mendengarkan, betul apa salah nanti ngitungnya temannya ya. Ya, lanjut. 5 dikurang 1 warnanya biru karena hasilnya 1. 5 dikurang 2 warnanya hijau hasilnya 3. 5 dikurang 1 warnanya oranye hasilnya 4. 7 dikurang 6 hasilnya 1 warnanya biru. 8 dikurang 1 pink hasilnya 7. 6 dikurang 3 warnanya hijau hasilnya 3.
2, yang kedua membaca 3. Ini siapa dulu yang membaca? Ayo. Untuk membuat apa tadi kalian mau membuat apa ini? Mie ya. Mau membuat mie yang pertama apa itu? Ya dibacakan dulu kan. Misalnya nomor 1 sama 2 kan. Siapkan panci, rebus sampai 5 Yang direbus apa Mas Evan? air. Rebus air. Berapa ini ada waktunya? 5 sampai 8. 5 sampai 8 menit. Yang kedua, apa ini Pan? Setelah 8 menit air sudah mendidih. Ya, lagi dilanjutkan. Setelah Gambar ketiga, masukkan mie dan tunggu. nomor 4. Lalu aduk mie sampai matang. Iya. Yang terakhir, Mie siap dihidangkan. iya. Menurut kelompok 2 sama kelompok 3, betul nggak cara-cara langkah-langkahnya membuat mie ini? Yang pertama, pancinya disiapkan dulu, terus setelah itu airnya direbus 5 sampai 8 menit sampai mendidih, betul nggak? Betul. Yang kedua, setelah mendidih airnya ini, setelah ditunggu berapa menit, lah ini airnya mendidih. Ini bukti nih, kelihatan ada apanya ini? Ada gelembung-gelembungnya itu. Setelah itu gambar ketiga, setelah mendidih itu tadi dimasukkan apa ini? Mie. Betul urutannya berarti? Betul. Yang keempat, mie-nya itu sama kelompok 1 diaduk. Betul? Betul. Nah, setelah matang ditiriskan lalu siap dimakan, siap dihidangkan. Betul ya berarti ini ya? Oke, hebat kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, kelompok 3. Silakan maju. Kelompok 3 ini berarti mencari rute keluar kalau kalian tersesat. Ditunjukkan gambarnya. Nah, jalannya kemana? Ini ditunjukkan ke teman-teman.
abstraksi, yang keempat algoritma pintar. Nah, setelah kalian mengetahui 4 konsep berpikir komputasional tadi, di rumah maupun di mana saja kalau kalian mengalami masalah dan membutuhkan solusi, kalian harus memakai apa? Konsep berpikir kritis. Berpikir komputasional. Kalian harus kritis, logis. Nah, untuk mengukur seberapa pahamnya kalian menerima pelajaran hari ini, Bu Eci akan membagikan soal evaluasi. Kalau yang ini dikerjakan individu ya, ini disimpan dulu nanti dipajang. Ini dikerjakan individu, nggak boleh contekan. Nanti dikoreksi, dibaca bersama-sama nanti. Dikerjakan dulu 5 menit waktunya, nggak usah terburu-buru. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Tidak. Itu dulu temannya yang sudah diteliti lagi. Sudah? Kita koreksi bersama-sama.
mudah dikelola disebut dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Do, betul. Nomor 2 ya dari kelompok sini. Devi. Nomor 2. Jika Anda menemukan bahwa langkah-langkah membuat kue bolu dan kue brownie memiliki beberapa tahapan yang sama, ini termasuk dalam pola berpikir komputasi. Algoritma. Apa? Kalau ada tahapan yang sama. Algoritma. Masa kalau ada yang sama tadi? Kalau ada pengulangan atau yang sama? Apa? Pola, betul. Pengenalan pola. Jadi kalau ada yang sama itu berarti pengenalan pola. Jawabannya yang mana? Do, betul. Nomor 3 ya kelompok sini. Hah? Kelompok 3 kan? Nomor 3 kan? Tindakan mengabaikan warna mobil saat menyusun nama laras cara mencuci mobil adalah contoh dari konsep. Iya, kalau kita mencucikan mobil, kita hanya fokus pada mencuci mobil saja tanpa melihat warna mobilnya. Berarti konsep Abstraksi. abstraksi bukan abraksi ya. Abstraksi berarti ya B. Nomor 4 kembali lagi kelompok sini ya, apa tuh? Jadi kalau ada langkah-langkahnya, ada langkah-langkah seperti membuat mie ini tadi, namanya apa berarti? Dekomposisi. Algoritma. Algoritma. Jawabannya berarti ya A. Nomor 5 ya, Dista 5. Ketika Anda merencanakan acara ulang tahun, Anda memulainya dengan membuat daftar tugas seperti memesan kue, membersihkan dan membuat ruangan. Ini adalah contoh dari Kalau kita mau buat acara, kita bagi-bagi dulu. Dekomposisi. Dekomposisi, betul yang C. Ditulis S-nya, lalu dikumpulkan sini ya. Kumpulkan. Iya. Nggak apa-apa ya, duduk kembali. Sudah? Ya, dari soal evaluasi tadi kalian sudah tahu bagaimana hari ini saya bisa menangkap pembelajaran. Apakah sudah sangat berhasil, apa sudah berhasil, apa cukup, apa kurang, kalian sendiri yang bisa mengukurnya. Lalu nanti di rumah saya harus bagaimana untuk menambah pengetahuan kalian, karena kalian bisa belajar dari mana saja, nggak harus di sekolah. Nanti di rumah kalian bisa membuka HP. Biasanya kan di HP itu ada aplikasinya YouTube, apalagi TikTok. Nah itu kalian nanti juga ada yang di Google, itu kalian bisa mencari nanti materi-materi di situ. Cara berpikir komputasional, nah itu nanti bisa menambah wawasan kalian. Dari pembelajaran hari ini tadi ada yang kurang paham, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak? Sudah cukup? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini tadi? Senang? Kamu senang gak, Lim? Oh, enggak senang, Lim. Bagaimana, senang gak belajar hari ini? Besok kita mau belajar dengan cara bagaimana lagi? Nanti kita susun bersama-sama, apa dengan permainan, apa dengan apa gitu ya. Besok kita akan belajar lagi. Untuk hari ini tadi cukup sekian dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti di rumah kita tambah lagi belajarnya.